malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan segera memulai ibadah rumah tangga secara daring. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini, kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berusaha duduk sejenak. Silakan berdiri. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita ini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita ini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Penyayang, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami benar-benar dapat menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur berbalasan. Dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 4. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan masuk padamu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, Dan memuji nama-Mu. oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Engkau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka
Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami berterima kasih karena di saat ini kami dapat mendengar firman-Mu. Beri Roh Kudus-Mu kepada setiap kami agar kami dapat mengerti dan mentaati firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20 yang mengatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penerus jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah dan mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh dari mata, tapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagi Rasul Paulus, jemaat di Filipi adalah hal yang dapat diucap syukur kepada Allah setiap kali dia mengingat mereka menurut surat Filipi pasal 1 ayat 3. Tapi tentang jemaat Tesalonika, Paulus mengaku di ayat 13 di pembacaan hari ini bahwa kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Paulus dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat Tesalonika. Hal-hal apakah di jemaat Tesalonika yang membuat dia begitu mengucap syukur kepada Tuhan? Saya akan membacakan ayat ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sikap hati mereka yang menerima firman Allah itu baik. Sebenarnya sikap setiap orang terhadap firman Allah berbeda sekali. Sebagai contoh, Kejadian 19 ayat 14 berkata begini, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya
yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika perkataan Allah disampaikan, mereka lalai mendengarkannya. Mereka tidak sungguh-sungguh terhadap firman Allah. Ketika Paulus membela diri di hadapan Festus, wali negeri pada saat itu, dia menyampaikan firman Allah, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi respon Festus begini, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila. Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Bapak Ibu, sejak dahulu, dari masa Lot, masa Paulus, sampai sekarang orang tidak mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada masa sekarang banyak orang berpikir pengakuan iman Kristen itu tidak masuk akal, seperti tentang Tuhan Yesus lahir dari anak tara Maria, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang saat di sana untuk menghakimi. Itu hal-hal yang penting dan serius, namun bagi banyak orang hal-hal tersebut tidak dapat diterima. Akal budi mereka membatasi firman Allah. Jemaat di Tesalonika menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini hal yang mesti diperhatikan adalah walaupun orang yang sampaikan adalah Paulus, namun mereka menerima sebagai firman Allah. Mereka dapat membedakan perkataan Paulus dan perkataan Tuhan. Itu kekuatan rohani yang sangat diperlukan setiap orang percaya. Orang Yahudi pun mendengar perkataan Paulus namun tidak dapat menerimanya sebagai perkataan Tuhan. Mereka dianggap sebagai umat Allah pada waktu itu, namun mereka gagal mendengar dan menerima perkataan Allah. Kita umat Kristen perlu kepekaan rohani dalam hal mendengar firman Allah. Itu dapat disampaikan lewat hal yang kita bayangkan juga. Maka perlu sikap hati sama seperti orang Tesalonika yang sensitif mendengar firman Tuhan. Orang yang siap mendengar firman Allah pasti akan mendengarkannya. Ketika umat Tuhan menerima firman Allah dengan benar, menurut ayat 13, firman itu bekerja bagi orang yang menerimanya. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah yang menciptakan segala makhluk, firman Allah yang menciptakan manusia, itu dapat bekerja bagi orang yang percayanya. Di Kisah Para Rasul pasal 10 ada kisah tentang Cornelius. Dia seorang perwira pasukan Roma yang namanya pasukan Italia. Saat dia berjumpa dengan Rasul Petrus, menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 24 sampai 26, menyatakan begini, ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, dia menyembah Petrus. Kalau kita melihat mereka dengan standar dunia, Cornelius itu lebih tinggi status sosialnya karena dia orang Roma dan orang militer, sedangkan Petrus orang Yahudi, yaitu orang yang dijajah oleh orang Roma. Ilmu pengetahuan juga Cornelius itu lebih tinggi, tapi hanya satu hal Petrus menonjol adalah ia penuh dengan Roh Kudus dan dapat menyampaikan firman Allah. Cornelius bersungkur sebab ada kerinduan terhadap kehadiran firman Allah. Maka dia dan sisi keluarganya dan teman-temannya berkumpul. Dan ketika Petrus menyampaikan firman Allah, Roh Kudus turun di atas mereka
Lalu perubahan total terjadi. Roh Kudus bekerja. Rasul Petrus pun kagum melihat hal itu terjadi. Ketika orang mendengar dan percaya firman Allah, firman bekerja bagi orang percaya itu. Hal itu terjadi di jemaat Tesalonika, demikian juga sampai sekarang. Firman Allah tidak berubah. Yang menjadi penghalang adalah sikap hati orang yang mendengarkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar haus mendengar firman Allah dan percaya kepada firman-Nya? Hal yang kedua untuk membuat Rasul Paulus mensyukuri Tuhan terus adalah karena jemaat Tesalonika menderita karena iman mereka. Ayat 14 menyatakan hal itu. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 menyatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Maksudnya mereka meneladani atau dengan kata lain meniru perkataan dan perbuatan Paulus dan timnya serta Tuhan. Namun bukan hanya itu saja, sebab Tuhan tidak ada lagi, begitu juga Rasul Paulus dan timnya, maka mereka meneladani jemaat-jemaat lain seperti jemaat-jemaat di Yudea. Iman orang percaya harus bertumbuh besar, harus lebih dewasa setiap hari. Namun bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tuhan Yesus dan para rasul tidak ada lagi. Itu sebabnya kita perlu mencari umat yang dapat menjadi teladan iman kita. Kalau Rasul Paulus dirasakan jauh dari kita, tapi seperti pendeta Sandra atau penatua Pak Roberto dirasakan lebih dekat dari kita, pasti ada orang yang dapat diteladani di sekitar kita. Jika ingin membantu orang yang kurang mampu, ada beberapa jemaat kita yang dapat diteladani sebab mereka suka membantu orang-orang lain. Yang menjadi penghalang adalah bahwa ketika umat Tuhan mengikuti jalan benar, biasa terkadang ada juga penderitaan hidup. Jemaat di Yudea mengalami kesulitan hanya karena mereka mengikuti Tuhan Yesus. Begitu juga jemaat di Tesalonika. Coba tanya kepada orang-orang yang kita hormati atau hargai dalam iman, apakah mereka tidak mengalami penderitaan hidup selama mereka mengikuti jalan Tuhan? Adik ipar saya dulu bukan orang Kristen sebelum menikah, namun karena istrinya memberitakan Injil, maka akhirnya dia menjadi orang Kristen. Masalahnya keluarganya masih belum percaya, maka terkadang dikasih jimat yang katanya mendatangkan kesuksesan, dia sulit menolaknya, dan ada banyak kritik dari keluarganya karena imannya, dan dia sendiri merasa sulit ketika memberi perpuluhan di gereja. Bagi dia itu terlalu besar. Kalau uang itu dipakai untuk pendidikan anak, hal itu masuk akal bagi dia. Mengikut Yesus itu terkadang membuat orang percaya menghadapi tantangan. Pada saat seperti itu, jika umat Tuhan rela menderita karena iman percaya kepada Tuhan, maka pasti hal itu berkenan kepada Tuhan. Ada hal yang menyulitkan kita sekarang karena iman kita. Kita patut menjalani jejak hidup yang orang percaya yang setia. Carilah teladan iman dari sekitar kita, maka kita akan dikuatkan. Kita hidup di tengah masyarakat majmuk seperti jemaat di Tesalonika. Kiranya kita meniru jemaat Tesalonika dalam menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menderita karena imannya. Akibatnya pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.
Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami panjatkan dan tinggikan nama-Mu yang mulia karena nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa beribadah rumah tangga secara daring. Yalah, ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami yang hadir pada saat ini. Bapa kami yang baik, kami baru saja mendengar firman-Mu tentang sikap hidup jemaat di Tesalonika yang menjadi pokok syukur bagi Rasul Paulus. Tuhan, terkadang sikap hati kami terhadap firman-Mu tak serius, tak peka, sehingga firman-Mu begitu lewat saja di dalam kehidupan kami tanpa hasil yang baik. Kiranya kami dapat membedakan firman-Mu lewat situasi apapun atau siapapun. Biarlah kami sensitif mendengar firman-Mu dan percaya kepada-Mu. Tuhan, bila kami menderita hidup karena iman kami, jangan menjadi kami menyerah atau putus asa, tapi kiranya kami hanya bersandar kepada-Mu dan tetap semangat dalam iman kami. Kami berdoa bagi seluruh keluarga di jemaat kami GPIB Samari Tangerang. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga melalui kami masyarakat Tangerang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Engkau menciptakan dan memilih kami sebagai kepunyaan-Mu dan sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan kepada kami supaya kami dapat dipakai untuk memberikan Injil dan kerajaan-Mu. Jangan biar kami hidup fokus atas diri sendiri atau keluarga kami sendiri saja, tapi kami ingin hidup untuk Tuhan dan kerajaan-Mu. Pakailah setiap anggota keluarga kami sesuai rencana-Mu dan beri visi dan misi bagi kami, supaya sampai dipanggil Tuhan kami tidak bimbang, tapi tetap setia melayani Engkau. Apabila di antara kami ada yang lemah secara batin, ingat mereka dan pulihkan mereka dari kelemahan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Beri kekuatan dan kesehatan bagi kami agar kami senantiasa dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, vaksinasi COVID-19 telah dimulai, tapi masih banyak orang menderita hidup. Kami berdoa agar cepat selesai persoalan wabak ini, dan khususnya kami berdoa supaya perlindungan Tuhan terus berada bersama kami. Tuhan, berkati para pengurus ke-6 sektor pelayanan kami, dan biarlah mereka semakin dapat menikmati kehidupan dan diberi damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang hadir pada saat ini, kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna sampai sekarang ini terus akan ada di kehidupan kami. Tuhan, jangan biarkan seorang pun merasakan kesendirian, tapi biarlah mereka selalu merasakan kebersamaan Tuhan.
Jika kami berdoa, Tuhan tolong jawablah doa kami sesuai kehendak-Mu. Berkati usaha dan pekerja serta studi kami, beri kesejahteraan dan kelancaran di dalam setiap keluarga kami. Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami, dan dengarlah doa kami ini dalam waktu yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Di hadapan tata anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tiap langkahku
badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.